Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan sebanyak 22 pemain terbang dari Jakarta ke Myanmar pada Kamis pagi untuk lakoni laga perdana Piala AFF 2024. Pagi 22 pemain berangkat dari Jakarta, kata Sumarji. Rombongan Timnas Indonesia lebih dulu transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Yangon, Myanmar. Sumarji mengatakan pemain abroad akan menyusul dan berjumpa di lokasi. Asnawi dan Struijk akan menyusul di sana, ujarnya. Lebih lanjut, Sumarji memastikan klub Rafael Struijk, Brisbane Roar, sudah memberi izin kepada yang bersangkutan untuk tampil sejak fase grup Piala AFF 2024. Artinya, ada kemungkinan striker 21 tahun itu bisa tampil sejak awal Piala AFF 2024. Namun ini tergantung keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terkait bisa atau tidaknya Struijk merumput. Klubnya Struijk sudah kasih izin dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tergantung pelatih mau mainkan atau tidak, ucap Sumarji. Jadwal Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024 akan berlangsung di Thuna Stadium, Yangon, Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda mengusung target tembus final di Piala AFF 2024. Nama Elkan Baggett terus menjadi perhatian dan sorotan pecinta dan supporter Timnas Indonesia. Pasalnya, bek berusia 22 tahun itu terakhir tampil untuk Timnas Indonesia pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, pemain yang kini memperkuat Blackpool itu tidak pernah dapat panggilan lagi oleh pelatih Shin Tae-yong. Padahal sebelumnya, pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu merupakan anak emas juru taktik asal Korea Selatan. Bahkan Elkan Baggett sering terlibat dalam perbincangan serius bersama pelatih Shin Tae-yong. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara eksklusif yang diunggah kanal YouTube PSSI TV. Dalam tayangan itu, Elkan menilai Shin Tae-yong yang merupakan pelatih yang detail dalam menyusun konsep permainan. Selain itu, Elkan juga menilai ex-juru taktik Timnas Korsel juga mampu membawa sebuah dampak signifikan bagi setiap perkembangan Timnas Indonesia. Tak pelak, sang pemain sempat mengungkapkan kekagumannya kepada pelatih Timnas Indonesia, terutama dalam sebuah analisis pertandingan. Karena itu menunjukkan kepada kami cara bagaimana dia ingin kami bermain. Itu membuat mudah pemain untuk masuk ke lapangan dan mempraktikannya, kata Elkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak akan menghentikan naturalisasi di Timnas Indonesia. Tetapi, saat ditanya apakah PSSI menunda naturalisasi pemain FC Volendam U21 Mauro Zijlstra untuk di Timnas Indonesia, Erick mengaku pihaknya belum pernah diskusi dengan pemain tersebut. Striker Volendam U21 Mauro Zijlstra sempat disebut-sebut menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Saya belum pernah diskusi sama Mauro, kata Erick. Tetapi untuk saat ini Erick Thohir mengatakan pihaknya fokus untuk menaturalisasi Ole Romeni yang diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Erick menegaskan pihaknya tidak akan menutup naturalisasi pemain untuk membela Timnas Indonesia. Karena Indonesia dari U17 hingga Timnas Senior butuh 150 pemain untuk menambah skuad Timnas Indonesia dan menambah opsi pemain yang diperlukan oleh pelatih. Enggak menutup naturalisasi lagi. Kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia, yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung merah putih, ujar Erick. Saat ini Erick melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sudah mulai tepat, hanya saja Urang di posisi striker. Iya, itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker, salah satunya. Di pemain tengah masih kurang. Kalau ada apa-apa dengan Tom Hey, dengan Nathan Joe Aon, dan Ivar Jenner sama Ricky Kambuaya cuma 4. Kalau kita main 3-5-2 cuma 1 cadangannya. Jadi hal-hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada cedera, ujar Erick. Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, dikabarkan menjadi incaran 3 klub ternama Eropa.
Mees Hilgers merupakan pemain andalan FC Twente. Tercatat, ia sudah tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie Belanda dan hanya absen karena cedera. Performa apiknya itu membuat pemain keturunan Manado dilirik 3 klub Eropa. Apalagi usianya tergolong masih muda, yakni 23 tahun. Melansir dari laporan Voetbal Premier, klub papan atas di Belanda yakni PSV Eindhoven paling berminat untuk mendatangkan bek timnas Indonesia. Pelatih PSV, Peter Bos, sudah menginginkan jasa Hilgers sejak musim panas 2024 lalu. Sayangnya transfer tersebut urung terjadi. Klub lain yang berminat dengan bek 23 tahun ini adalah Sevilla. Klub berjuluk Los Nervionenses disebut ingin menambah kekuatan di lini pertahanan karena sudah kebobolan 19 gol. Terakhir ada Bologna yang ingin merekrut bek keturunan Manado. Liga Italia menjadi tujuan menggiurkan bagi Hilgers karena bisa mengembangkan kemampuan bertahannya. Di Liga Italia sendiri sudah ada pemain timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes yang berseragam Venezia. Patut dinantikan apakah Mees Hilgers bakal cabut dari FC Twente di bursa transfer Januari 2025 mendatang, atau justru di musim panas tahun depan. Sebab kontraknya terbilang masih cukup aman, karena baru berakhir Juni 2026. Komentar mengejutkan pelatih Oxford United, Des Buckingham, usai melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk beraksi di Piala AFF 2024. Dia kaget anak didiknya mengikuti turnamen dengan kurun waktu yang cukup lama. Marcelino masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Winger 20 tahun itu telah dilepas oleh Oxford United. Itu artinya Marcelino akan absen cukup lama bersama Oxford United. Mengingat Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mendatang. Buckingham tak masalah Marcelino merapat ke timnas Indonesia. Namun dia cukup terkejut karena durasi kompetisi antar negara Asia Tenggara itu cukup lama. Kemungkinan anak asuhnya baru kembali ke klub pada awal Januari mendatang, tergantung pada kiprah skuad Garuda di Piala AFF 2024. Marcelino pergi untuk mengikuti kompetisi kelompok usia bersama Indonesia, jadi dia akan berada di Asia. Ini adalah kompetisi terlama yang pernah saya dengar, kata Buckingham. Sejak pindah ke Oxford United pada Agustus lalu, Marcelino tak kunjung mendapat jam terbang di tim inti. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Tercatat, dia berada di bangku cadangan dalam 4 dari 5 laga terakhir The Ass, julukan Oxford United. Namun di laga terakhir kontra Millwall, Marcelino tak ada di bangku cadangan. Menurut laporan yang beredar, pemain timnas Indonesia mengalami cedera hamstring ringan. Tentu ini menjadi kabar buruk bagi skuad Garuda. Meski begitu, diharapkan Marcelino segera pulih dari cedera sehingga dapat berjuang bersama timnas Indonesia. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menghadapi lawan perdananya di grup B dengan bertandang ke markas Myanmar di Stadion Tuhuna, 9 Desember 2024. Oleh Romeni akan menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ole sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSA Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ole akan segera dipersiapkan menjadi bagian timnas Indonesia. Ole sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ole diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda.
Sumarji melanjutkan, saat ini Exco PSSI Arya Sinulinga yang sedang mengurus terkait berkas Ole. Dia juga masih menunggu perkembangan terbaru dan berharap sang pemain bisa hadir sesuai dengan jadwal.